Proyek pembangunan jembatan di atas Sungai Murni telah lama dinantikan oleh penduduk desa di sekitar. Jembatan ini diharapkan akan mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian. Namun, Sungai Murni memiliki sejarah kelam. Berabad-abad lalu, jembatan tua yang berdiri di tempat yang sama runtuh, menewaskan banyak orang. Sejak saat itu, sungai ini dianggap angker dan dihantui oleh arwah-arwah penasaran. Pemerintah memutuskan untuk membangun ulang jembatan tersebut demi kemajuan. Sekelompok pekerja, dipimpin oleh Mandor Budi, mulai bekerja. Di antara mereka, ada Arman, seorang kuli muda yang baru saja memulai karirnya di bidang konstruksi. Arman dikenal sebagai pekerja keras dan pemberani, tetapi tak lama, keberanian itu akan diuji. Hari pertama proyek berjalan lancar. Para pekerja mulai membersihkan area dan menyiapkan pondasi. Namun, pada malam hari, saat Arman sedang berjaga, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ketika ia menoleh ke arah sungai, ia melihat bayangan hitam melayang di atas air. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang dan gaun putih yang compang-camping. Arman terkejut dan berusaha untuk membangunkan rekan-rekannya, tetapi ketika mereka tiba, bayangan itu sudah menghilang. Mereka menganggap Arman hanya berhalusinasi karena kelelahan. Namun, Arman merasa yakin bahwa ia benar-benar melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam berikutnya, Arman mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat jembatan tua yang runtuh, dan di bawahnya, ada banyak mayat yang mengambang di sungai. Di antara mayat-mayat itu, ada wanita yang ia lihat malam sebelumnya. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong dan wajah penuh kesedihan. Arman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa takut dan gelisah, tetapi ia mencoba untuk tidak memikirkan mimpinya. Namun, mimpi itu terus berulang setiap malam, membuatnya sulit tidur dan mengganggu pekerjaannya di siang hari. Pak Tono, seorang pekerja tua yang dikenal bijaksana, memperhatikan perubahan pada Arman. Ia mendekati Arman dan bertanya apa yang terjadi. Arman menceritakan tentang penampakan dan mimpi buruknya. Pak Tono menghela napas panjang dan berkata, "Kau bukan orang pertama yang melihat penampakan di sini. Sungai ini memiliki sejarah kelam, dan banyak arwah penasaran yang tidak tenang." Pak Tono menyarankan agar Arman berhati-hati dan selalu berdoa sebelum bekerja. Ia juga memberitahu bahwa penduduk setempat sering mengadakan upacara untuk menenangkan arwah-arwah di sungai itu. Arman mulai mengikuti saran Pak Tono, tetapi penampakan dan mimpi buruk tetap menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak pekerja yang mengalami hal-hal aneh. Beberapa dari mereka mendengar suara tangisan di malam hari, sementara yang lain melihat bayangan-bayangan misterius di sekitar lokasi proyek. Suasana menjadi semakin tegang, dan para pekerja mulai merasa takut. Suatu hari, saat sedang bekerja, Arman menemukan sebuah benda aneh di dalam tanah. Benda itu adalah sebuah kalung tua yang tampak berkarat. Ketika ia mengangkatnya,
ia merasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya, seperti hawa dingin yang menusuk. Ia segera menunjukkan kalung itu kepada Mandor Budi. Mandor Budi memutuskan untuk menyimpan kalung itu di kantornya dan melanjutkan pekerjaan. Namun, sejak saat itu, gangguan-gangguan misterius semakin sering terjadi. Para pekerja merasa bahwa mereka selalu diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, seorang kuli bernama Joko yang sedang berjaga tiba-tiba ditemukan tewas di dekat lokasi proyek. Tubuhnya ditemukan dengan tanda-tanda kekerasan dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Kematiannya mengejutkan semua pekerja dan menimbulkan ketakutan di antara mereka. Polisi setempat melakukan penyelidikan, tetapi tidak menemukan petunjuk yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menduga Joko diserang oleh binatang buas, tetapi tidak ada tanda-tanda gigitan atau cakaran di tubuhnya. Kasus ini tetap menjadi misteri. Ketakutan dan kekhawatiran terus meningkat di antara para pekerja. Beberapa dari mereka mulai berhenti bekerja karena tidak sanggup lagi menghadapi gangguan-gangguan misterius. Mandor Budi terpaksa menghentikan proyek sementara untuk menenangkan situasi. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan di sini. Pak Tono menyarankan agar mereka mengadakan upacara besar untuk menenangkan arwah-arwah yang mungkin terganggu oleh pembangunan jembatan. Mandor Budi setuju, dan mereka mengundang dukun setempat untuk memimpin upacara. Upacara dilakukan dengan hikmat di tepi sungai. Dukun setempat memimpin doa dan ritual untuk menenangkan arwah-arwah yang tidak tenang. Para pekerja ikut serta, berharap bahwa upacara ini akan mengakhiri gangguan-gangguan yang mereka alami. Selama upacara, Arman merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan wanita itu lagi, tetapi kali ini, wanita itu tampak lebih tenang. Setelah upacara selesai, gangguan-gangguan mulai berkurang, dan para pekerja merasa lega. Setelah beberapa minggu, proyek jembatan kembali dilanjutkan. Para pekerja merasa lebih tenang dan mulai bekerja dengan semangat baru. Namun, Arman masih merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Ia terus memikirkan wanita yang dilihatnya dan merasa bahwa arwahnya belum sepenuhnya tenang. Suatu malam, Arman kembali bermimpi. Dalam mimpinya, wanita itu muncul dan menunjukkan sebuah lokasi di tepi sungai. Arman terbangun dengan perasaan yang kuat bahwa ia harus pergi ke tempat itu. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk mencari lokasi yang ditunjukkan dalam mimpinya. Ia berjalan di sepanjang tepi sungai dan akhirnya menemukan sebuah tempat yang tampak seperti bekas pemakaman tua. Ia mulai menggali di sana dan menemukan beberapa tulang manusia yang terkubur dangkal. Arman segera melaporkan penemuannya kepada Mandor Budi dan Pak Tono. Mereka memutuskan untuk memanggil polisi dan menghentikan proyek sementara. Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa tulang-tulang itu adalah sisa-sisa dari korban runtuhnya jembatan tua berabad-abad lalu.
Dengan ditemukannya tulang-tulang tersebut, para pekerja semakin yakin bahwa arwah-arwah di sungai tidak akan tenang sampai mereka mendapatkan penghormatan yang layak. Mandor Budi dan para pekerja lainnya memutuskan untuk membangun sebuah tugu peringatan di lokasi tersebut dan mengadakan upacara penghormatan yang besar. Upacara itu dihadiri oleh penduduk desa dan para pekerja proyek. Dukun setempat memimpin doa dan ritual untuk menenangkan arwah-arwah yang tidak tenang. Setelah upacara selesai, para pekerja merasa lega dan proyek jembatan dilanjutkan tanpa gangguan. Akhirnya, proyek jembatan berhasil diselesaikan. Jembatan baru yang kokoh dan indah berdiri di atas Sungai Murni, membuka banyak peluang baru bagi penduduk desa. Mereka tidak lagi merasa terisolasi dan dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas di kota. Arman kembali ke rumahnya dengan perasaan lega. Ia telah melalui banyak hal selama proyek tersebut, tetapi ia merasa lebih kuat dan bijaksana karenanya. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, tetapi ia juga belajar bahwa dengan penghormatan dan keberanian, kita dapat menghadapi apapun yang datang. Meskipun proyek jembatan telah selesai, Arman dan para pekerja lainnya tidak akan pernah melupakan pengalaman mereka. Setiap kali mereka melewati jembatan itu, mereka akan selalu teringat akan arwah-arwah yang menghuni Sungai Murni dan tugu peringatan yang mereka bangun untuk menghormati mereka. Di malam hari, ketika angin berbisik di antara pepohonan dan air sungai mengalir tenang, Arman masih bisa merasakan kehadiran arwah-arwah itu. Namun, kini ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa arwah-arwah itu telah tenang dan hanya ingin memastikan bahwa tempat peristirahatan terakhir mereka dihormati. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Cepar 7.